mengatakan bahwa peperangan tidak boleh merusak tiga hal tersebut, tapi itu tidak berlaku pada Israel. Israel anak-anak dibunuh, kemudian perempuan dibunuh, orang manula dibunuh juga, padahal sudah tidak akan mengakibatkan apa-apa gitu ya yang tiga orang tersebut. Tapi karena mereka penjajahan yang luar biasa, kalau seandainya kita melihat pun, kalau seandainya gitu, tidak usah untuk menjadi seorang muslim untuk menyalahkan Israel. Dengan menjadi seorang manusia pun itu wah pasti salah itu. Dan yang pertama mengusulkan penjahat perang kepada Israel itu adalah Afrika, luar biasa, bukan muslim. Bukan muslim ya. Makanya dibahas oleh seluruh pemimpin-pemimpin dunia bahwa benar bahwa Israel ini adalah penjahat perang yang kelas kakap gitu ya. Al-Qatli yang pertama membunuh. Wal istirqaqi dan menjadi tawanan. Apakah dibunuh boleh ataukah ditawan boleh? Yang tawanan ini memiliki strategi khusus ya. Yang ditawan ini apakah nanti untuk perbendaharaan perang atau untuk pertukaran antara tawanan. Nah, itu bisa terjadi ya. Maka banyak di antara peperangan yang terjadi lebih memilih untuk menawan orang daripada membunuhnya. Tapi kalaupun ternyata harus dibunuh, itu tidak masalah ya, karena itu sah-sah saja dalam peperangan. Yang kedua, wal istirqaqi itu menjadikan yang kalah dalam perang itu tawanan. Kemudian wal manna bil fidyati, dan membayar dengan fidyah. Fidyah itu adalah bayaran yang untuk menebus tawanan. Di dalam Islam, terutama ketika Rasulullah SAW awal-awal mengembangkan Islam, ketika berdakwah di Makkah, ketika masa-masa dakwah sirriyah, dakwah secara diam-diam, itu menjadikan tawanan itu bijaksana Rasulullah SAW. Kenapa? Bijaksananya bahwa tawanan yang menjadi tawanan tentara Islam itu dibolehkan bagi keluarganya untuk menebus, tapi tidak dengan harta, tidak dengan barang, tapi dengan mengajarkan kepada orang-orang muslim, mengajarkan membaca, menulis, kemudian bahasa-bahasa. Setelah dirasa cukup, kemudian Rasul lepaskan begitu saja ya, karena menganggap bahwa keilmuan itu jauh lebih dahsyat dari segalanya. Bagi orang yang ditawan tidak merasa keberatan karena cuma sekedar mengajarkan doang gitu ya. Bagi orang muslim juga tidak menjadikan suatu kerugian. Kenapa? Umat Islam menjadi semakin bertambah ilmunya. Ini kan win-win solution antara suatu permasalahan yang tidak mengakibatkan keduanya rugi, tapi menguntungkan keduanya. Begitu Pak Rasulullah SAW, manusia yang paling fatonah ya di antara semuanya. Maka antara sidik, tablik, fatonah, dan apa lagi? Sidik, amanah, itu menjadi ciri khusus dari seorang nabi dan rasul, apalagi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wal fidyati bil mali, atau pula seorang pemimpin itu boleh menjadikan tawanan itu dengan dibayar fidyah dengan harta, au bil rijali, atau apa ini, bil rijali, kepada laki-laki, yaf'alu min dzalika, yang melaksanakan hal tersebut, ma fihi al-maslahah, yang di dalamnya ada kemaslahatan. Maka ini yang diambil oleh Rasulullah SAW sebagai win-win solution di dalam masalah peperangan. Kemudian
Waman aslama ini beda permasalahannya. Sini dulu. Kemudian bagi seorang yang maju dalam peperangan itu sudah harus siap-siap resiko dengan kemungkinan apa yang akan terjadi. Kalau tidak terbunuh, ya harus membunuh. Namun juga peperangan ya. Cuma kalau seandainya perang telah usai, apakah dia menjadi orang yang dibunuh, ataukah orang menjadi tawanan, kemudian orang yang membayar fidyah, dan orang dirajuli yang dalika yang bermaslahah atau yang menjadikan semua itu maslahah. Mana kira-kira yang bermaslahah yang paling cocok untuk keadaan tersebut, maka dibenarkan di dalam peperangan. Ataukah membunuh, ataukah memberikan tawanan, ataukah membayar fidyah, atau menjadikan tawanan tersebut bekerja untuk kepentingan orang yang menawannya, gitu ya. Nanti sedikit lagi, alhamdulillah. Kamu dan diberikan, dihukumi lisobi bagi anak kecil bil islami akan yang beragama Islam inda wujudi salasati asbab, ketika adanya 3 asbab berikut ini. Pertama, ayyaslama ahadu abawaihi, bahwa seseorang itu bisa menjadi tawanan. Ayyuslama ahadu abawaihi, apabila salah satu dari orang tuanya beragama Islam. Maka orang yang menemukan dalam peperangan anak yang salah satunya adalah beragama Islam, maka itu otomatis menjadi dianggap sebagai muslim atau muslimah. Kemudian au yasbiyahu muslimun munfaridan an abawaihi, atau seseorang yang ditemukan tersendiri dari orang tuanya, terpisah dari kedua orang tuanya. Itu kalau seandainya di negara muslim, terserah dia mau menjadikan tawanan ini sebagai muslim atau tidak. Yang jelas bahwa kalau seandainya dia terpisah dari orang tuanya, maka itu dihukumi sebagai seorang muslim dan dididik dengan seorang muslim. Au yujadu laqitan, atau ditemukan di daril Islam, di negeri Islam, maka otomatis dia menjadi seorang muslim, gitu ya. Ini paparan apabila ditemukan seorang tawanan yang apabila tawanan itu anak kecil. Lalu anak kecil itu mau dibagaimanakan? Kalau seandainya dia salah satu dari orang tua beragama Islam, maka dihukumi sebagai orang Islam. Kemudian apabila terpisah dari kedua orang tuanya, dia udah dianggap sebagai muslim